Pernah nggak badan kamu sudah capek banget, tapi otak menolak buat istirahat? Lampu sudah mati, suasana sudah tenang, tapi otakmu justru sibuk membedah ulang apa yang sudah terjadi. Atau tiba-tiba kamu memikirkan masa depan, hal-hal yang bahkan belum terjadi, dan berbagai skenario terburuk yang belum tentu nyata. Dan anehnya, rasanya seperti benar-benar terjadi. Jantung berdebar, napas tidak tenang, dan dada terasa penuh. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, tenang. Kamu nggak aneh, kamu nggak lemah. Kamu cuma punya otak yang sedang bekerja terlalu keras. Overthinking bukan kelemahan. Itu sistem pertahanan yang bekerja berlebihan. Secara psikologis, ada dua bentuk overthinking yang paling umum. Yang pertama, rumination. Yang kedua, worry. Rumination terjadi ketika kamu mengulang kejadian yang sudah lewat, seperti memutar ulang film yang sebenarnya sudah selesai, lalu kamu mulai membedahnya, memikirkan apa yang seharusnya kamu katakan, apa yang seharusnya kamu lakukan. Rumination bukan sekadar mengingat, tapi terus mengevaluasi sesuatu yang sebenarnya sudah tidak bisa dikontrol, tanpa pernah benar-benar menghasilkan solusi. Kejadiannya sudah lewat, tapi emosinya tetap tinggal, dan kamu terjebak di sana. Kalau rumination hidup di masa lalu, worry hidup di masa depan. Worry berbicara tentang hal-hal yang bahkan belum terjadi. Lalu, kamu mulai membuat berbagai skenario. Otak mulai menyusun kemungkinan terburuk satu demi satu, seolah-olah sedang mempersiapkan diri menghadapi ancaman besar. Padahal belum tentu itu nyata. Worry membuatmu merasa seolah-olah kamu sedang menyusun rencana. Padahal sebenarnya yang kamu lakukan hanya mengulang kemungkinan tanpa pernah benar-benar melangkah. Dan menariknya, otak kita memang dirancang untuk melakukan itu. Di dalam otak kita ada sistem yang disebut default mode network. Sistem ini aktif ketika kita tidak fokus pada apapun. Saat kamu diam, saat sendirian, saat tidak sedang sibuk, otak mulai bekerja sendiri. Ia mengevaluasi, ia mengingat, ia memprediksi. Dulu sistem ini membantu manusia bertahan hidup, membayangkan bahaya sebelum bahaya itu benar-benar datang. Masalahnya, zaman sudah berubah. Sekarang yang kita takutkan bukan lagi hewan buas, melainkan penolakan, kegagalan, dan ketidakpastian. Bagi otak, ancaman sosial bisa terasa sama seperti ancaman fisik. Ditolak terasa seperti diserang. Gagal terasa seperti terancam. Itulah kenapa tubuh ikut bereaksi. Padahal belum tentu itu benar-benar terjadi. Overthinking sebenarnya adalah usaha otak untuk mencari rasa aman. Otak sangat tidak suka ketidakpastian. Jadi ia berpikir, kalau aku memikirkan ini terus, mungkin aku bisa menemukan jawabannya. Padahal seringkali yang terjadi hanyalah lingkaran. Semakin dipikirkan, semakin cemas. Semakin cemas, semakin dipikirkan. Dan kamu merasa lelah, padahal tidak melakukan apa-apa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bukan menghentikan pikiran, karena itu hampir mustahil, tapi mengubah cara kita merespons pikiran. Salah satu teknik sederhana adalah memberi nama pada emosi. Ketika pikiran mulai ramai, jangan langsung dilawan. Cukup katakan dalam hati, oke, ini cemas. Oke, ini takut. Oke, ini overthinking. Penelitian menunjukkan ketika kita memberi nama pada emosi, aktivitas di pusat ketakutan dalam otak menurun. Artinya, hanya dengan menyadari dan menamai, kita sudah mulai menenangkan diri. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita berhenti menganggapnya sebagai ancaman besar. Hal lain yang perlu kamu tahu. Overthinking sering muncul karena kamu peduli. Kamu peduli pada hasil, peduli pada masa depan, peduli pada penilaian orang lain, dan peduli bukanlah hal yang buruk.
Yang melelahkan adalah ketika kepedulian itu berubah menjadi ketakutan. Jadi, daripada membenci dirimu karena terlalu banyak berpikir, coba lihat dari sisi lain. Mungkin kamu hanya seseorang yang ingin hidupnya berjalan lebih baik, dan itu bukan kelemahan. Tapi ada satu hal penting yang perlu kamu ingat. Tidak semua hal harus diselesaikan di kepala. Beberapa hal hanya bisa selesai melalui tindakan. Kadang kamu tidak membutuhkan jawaban yang lengkap. Kamu hanya membutuhkan satu langkah kecil. Karena tindakan kecil bisa memutus lingkaran pikiran. Overthinking tumbuh ketika kamu diam, dan ia mengecil ketika kamu mulai bergerak. Dan satu hal terakhir, tidak semua yang terlintas di kepalamu adalah kebenaran. Otak memang pandai membayangkan berbagai kemungkinan, tapi belum tentu semuanya adalah kenyataan. Kadang yang membuat kita lelah bukan apa yang benar-benar terjadi, melainkan apa yang kita kira akan terjadi. Jadi, kalau malam ini pikiranmu mulai ramai lagi, tarik napas pelan. Sadari apa yang kamu rasakan. Beri nama pada emosinya. Lalu tanya pada dirimu sendiri, langkah kecil apa yang bisa aku ambil sekarang? Karena hidup tidak berubah dari apa yang kamu pikirkan terus-menerus. Hidup berubah dari apa yang kamu lakukan. Meski hanya satu langkah kecil. Kalau kamu merasa ini relate dengan hidupmu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di sini kita belajar bukan untuk menjadi manusia tanpa emosi, tapi menjadi manusia yang lebih sadar dan lebih tenang. Sampai ketemu di video berikutnya.